Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Kita masih belajar di tema 9 ya, masih di sub tema 1. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini biasa Bapak akan memberikan beberapa tugas buat kalian. Oke, sebelumnya silakan dibuka halaman 21 di tema 9-nya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4. Ya, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber energi, daya energi. Kita pun seharusnya memakai makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Oke? Ya, minggu lalu sudah kita pelajari ya tentang masalah jenis-jenis sumber energi. Ya, kemarin ada 2 jenis sumber energi. Ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui ya. Yang jelas yang harus kita memang benar memanfaatkan sumber energi itu dengan benar, itu adalah sumber energi yang tidak bisa diperbarui ya. Contohnya mungkin minyak kendaraan ya, itu dari minyak bumi. Oke, di sini ada ayo membaca. Sekarang kalian membaca hemat energi, hemat biaya. Ya, itu judul bacanya adalah hemat energi, hemat biaya. Itu di halaman 21. Ya, oke. Sekarang kalian baca sendiri. Lanjut di halaman 22. Ini bacaan. Ya, sambungan yang tadi. Oke. Ini ada, oleh karena itu mulai sekarang dan seterusnya marilah kita berhemat energi dengan cara seperti berikut ya. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kenapa di siang hari cuaca udah terang, jadi nggak perlu kita menggunakan pencahayaan lagi. Ya, jadi kalau bisa di siang hari itu lampu itu dimatikan ya. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan ya. Kalau misalnya kita di dalam kamar, kita nggak ada di dalam kamar kita kan pada malam hari, nggak salahnya kita matikan ya. Setelah kita mau masuk kamar atau mau tidur baru kita hidupkan, atau ya begitu juga di ruangan-ruangan yang lain. Kalau memang nggak berada di situ kita, ya nggak salah kita mematikannya. Oke, yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Ya, 10 jam setiap hari. 4. Matikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Ya, contohnya mungkin TV. Kalau kita nggak nonton, kita matikan. Ya, jangan pula kita nanti
Kita menonton, ternyata kita main-main, TV-nya bunyi sendiri. Itu namanya kita tidak hemat energi. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Ya, maksudnya memanfaatkan listrik itu sebaik-baik mungkin kita ya. Oke, dari pertanyaan bacaan tadi, tugas kalian adalah untuk menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Kenapa? Ya. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi, maka akan menghemat biaya. Jelaskan. Ya. Kita coba jelaskan dengan menghemat energi, maka kita akan menghemat biaya. Oke. Nomor 3, bagaimana cara menghemat listrik? Ya. Tadi ada beberapa cara, di bacaan udah ada semuanya. Kalau kalian memahami dari bacaan, itu salah. Kalian akan bisa menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Ya, itu di halaman 22. Ya, itu tugas yang pertama, itu ada 3 soal berdasarkan bacaan di atas. Ya, bacaannya tentang hemat energi, hemat biaya. Oke, kita lanjut. Di halaman 23, berdasarkan bacaan di depan, yang bacaan tadi, ya, hemat energi, hemat biaya, tentukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Ya, berarti ada 5 paragraf. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya biasanya hal yang diomongin, itu yang namanya ide pokok. Ide pokok itu bisa terdapat di tengah paragraf, awal paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, sedangkan yang lain itu adalah kalimat pendukung. Oke, jadi kalian tentukan ya paragraf 1 apa ide pokoknya, dan apa pula kalimat pendukungnya. Di paragraf 2 apa pula, ya, dan di paragraf 3, 4, dan 5. Oke. Itu tugas yang kedua, kalian mencari ide pokok dan kalimat pendukung di setiap paragraf di bacaan hemat energi, hemat biaya, ya. Oke. Di bawahnya, itu sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, ya, batu bara, gas, dan air, ya. Apalagi gas sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Minyak bumi itu sangat dibutuhkan, ya. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat, ya. Terutama itu minyak bumi, ya. Itu coba kalau kita gunakan kendaraan, gunakanlah fungsikanlah kendaraan dengan sebaik mungkin. Nggak mungkin kita kan pergi ke tempat yang dekat atau kita gunakan kendaraan juga, ya. Nanti perginya bolak-balik lagi, pergi sekali, pergi 2 kali. Itu sama aja kita tidak menghemat energi, ya. Oke, jadi tugas yang kedua di halaman 23, kalian mencari ide pokok dan kalimat pendukung di setiap paragraf. Oke, ini ada di halaman 24 itu ada bacaan mengenai tentang kewajiban terhadap sumber energi. Apa kewajiban kita terhadap sumber energi? Ya, ini ada 5 kewajiban kita terhadap energi. Bisa kalian baca sendiri, ya.
5 kewajiban kita terhadap energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya, ya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, ya. Tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaannya sumber energi. Alam itu harus kita jaga dan kita lestarikan, ya. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, ya. Reboisasi itu maksudnya penanaman kembali alam, ya. Alam yang udah atau hutan yang udah gundul kita tanam lagi. Kenapa? Tumbuhan itu sangat membantu kita untuk menyerap kadar air, ya. Kalau curah hujan tinggi, kalau tumbuhan banyak itu salah, itu tidak akan terjadi banjir. Kenapa? Tumbuhan itu yang menyerap air. Kalaupun terjadi banjir itu tidak akan begitu lama, ya, berlangsung lama. Oke, dan tumbuhan juga bisa mendaur ulang dari namanya air, ya. Air di dalam tanah itu nanti akan menjadi bersih, ya, disaring oleh tumbuhan tersebut. Oke, yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air atau matahari untuk mengganti energi yang tidak dapat diperbarui, ya. Sekarang sudah banyak orang menggunakan energi alternatif, terutama orang memanfaatkan air sebagai tenaga listrik, ya. Dan sumber energi, ya, matahari, banyak orang telah memanfaatkannya, ya, membuat mobil listrik atau membuat mobil bertenaga surya, ya, lampu bertenaga surya, dan masih banyak lagi, ya. Sekarang udah zaman canggih, orang udah berusaha untuk membuat itu semuanya. Oke, yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Apa pula hak kita, ya? Oke, jadi ada kewajiban dan ada hak kita untuk sumber energi tersebut. Kewajiban kita yang tadi, ya, sedangkan hak kita adalah agar kita dapat menggunakan kegiatan menunjang kegiatan sehari-hari kita, contohnya air untuk memasak, mandi, ya, listrik mungkin untuk memasak, ya, dan banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Oke, lanjut di halaman 25. Bersama temanmu coba diidentifikasi perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Maksudnya beridentifikasi itu kita mencari tahu, ya, memilahkan atau meneliti apa aja perbuatan orang-orang di sekitar kita itu yang boros energi, apa perbuatannya yang hemat energi. Contohnya mungkin boros energi tadi berkendaraan, menggunakan kendaraan tidak pada tempatnya, ya, berkendaraan misalnya pergi ke Tegak, dia menggunakan Honda juga, ya, pergi ke kedai dekat mungkin menggunakan Honda juga, ya. Mungkin contoh hemat energinya mematikan lampu pada siang hari, ya, itu contoh hemat energinya. Oke, ini ayo berdiskusi. Kalau ada teman yang dekat di rumah, silakan kalian diskusi, ya. Kalau nggak ada, paksa kalian sendiri, ya. Tapi kalau mau diskusi itu cari rumah teman yang dekat, ya, boleh kalian diskusi. Oke, selanjutnya ada ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Manusia dan lingkungan, ya, itu di halaman 25 lagi.
sampailah ke halaman 26. Ya, itu silahkan kalian baca ya bacaan tersebut. Setelah kalian membaca, maka kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Temukan informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut. Ya, informasinya seperti kalian melengkapi peta pikiran berikut. Yang pertama, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Bagi kehidupan, apa maksudnya? Ya, maksud dari kok lingkungan itu memiliki daya dukung bagi kehidupan kita. Ya. Yang kedua, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Ya, apakah dikotor lingkungannya atau apa ya? Yes. Sikap apa yang harus dilakukan manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya? Dan yang ketiga, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Kenapa? Ya. Untuk menjawabnya, silakan kalian baca bacaan di atas tadi. Itu manusia dan lingkungan. Ya, kalau pahami bacaan tersebut, maka bisa kalian menjawab. Jadi ini adalah tugas yang ketiga. Ya. Di halaman 26. Selanjutnya, ayo berarti salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Ya. Ini buatlah laporan hasil wawancara seperti contoh dalam kotak berikut. Oke. Kalau ini gimana ya? Gak usah lagi dikerjakan ya. Untuk wawancara ini nggak usah lagi kalian kerjakan. Ya, cukup kalian pahami aja, kalian baca aja ya. Untuk wawancaranya. Oke. Dan di halaman selanjutnya, halaman 28, itu ada ayo bermain peran. Pada kelompok terdiri 4 orang, mainkan drama berikut. Ada Andi, Lili, Johan, Alisa. Ya. Untuk bermain peran, sebenarnya kalau kita masuk itu memang bawa seru bermain peran. Jadi kalian mencari kawan 4 orang. Ada yang berperan sebagai Andi, ada yang berperan sebagai Lili, ada yang berperan sebagai Johan dan Alisa ya. Karena kita di rumah, belajar di rumah, jadi untuk bermain peran ini enggak kita kerjakan ya. Jadi yang ayo bermain peran ini gak usah lagi dikerjakan. Oke. Sebelum kita menutupi pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'antani faradduhu ilayya inda hajati wala tamsani ya rabbal alamin. Arti doa belajar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Oke. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bapak sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.